apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, untuk menyemarakan hari ini dan supaya terlihat lebih kompak dan semangat, saya minta kalau saya bilang apa kabar kelas 9A, semua menjawab bersamaan dengan kalimat yang sama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Oke, saya minta sekali lagi kompak ya. Kalau saya bilang apa kabar kelas 9A, semua menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabarnya kelas 9A hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah sekali, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anakku, saya akan mengecek kehadiran kalian di room hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung sekitar 20 orang di room kita dan saya akan membagikan link presensi di WA. Jadi silahkan kalian cek WA-nya, kemudian nanti link presensinya diisi untuk kehadiran hari ini ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Andika untuk memulai berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah berdoa. Baik, sekarang saya pengen nanya. Di sini ada yang udah pernah naik pesawat belum? Ada yang udah pernah naik? Bu. Oh, Andika udah pernah naik pesawat. Siapa lagi? Sudah, Bu. Sudah. Nisrina, perjalanan kemana? Ke Bengkulu dan Bali, Bu. Ke Bengkulu dan Bali. Nisrina perjalanan kemana? Bogor Balikpapan, Bu. Bogor Balikpapan. Oke, apa yang kalian rasakan? Manfaat naik pesawat? Cepat sampai dan nyaman. Cepat sampai dan nyaman. Nisrina, apa yang kamu rasakan ketika kamu naik pesawat? Mempersingkat waktu dan... Mempersingkat waktu perjalanan. Pinter sekali. Nah, sekarang saya tanya, kaitannya nih, antara pertanyaan saya tadi, terkait siapa yang sudah pernah naik pesawat, kan tadi ada Andika sama Nisrina ya, kaitannya dengan globalisasi. Mempermudah kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Betul sekali, luar biasa, cerdas banget, bahwa ternyata dengan keberadaan pesawat terbang mempermudah mobilitas manusia ya, mobilitas barang, mobilitas jasa, itu adalah bagian dari salah satu dampak dari globalisasi di bidang kemajuan iptek, bahwa salah satunya ketika ditemukannya pesawat terbang sebagai alat transportasi modern, maka kemudian mempermudah pergerakan manusia, mempercepat perpindahan barang, jasa, dan manusia. Itulah materi yang akan kita kaji hari ini, gitu ya. Jadi nanti seperti apa dampak-dampak lainnya, kita akan kaji lebih mendalam lagi dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, anak-anakku, materi yang akan kita bahas hari ini, tadi saya sudah jelaskan di awal tentang globalisasi, mengenai dampak dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi arus globalisasi di era sekarang. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis secara kritis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, menguraikan upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi dengan benar, serta mampu mempresentasikan hasil analisis dengan percaya diri, santun, bertanggung jawab, benar, dan teliti. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran kita hari ini, rangkaian kegiatannya nanti saya menggunakan proses pembelajaran kita hari ini menggunakan model discovery learning, kemudian langkah-langkahnya atau sintak-sintaknya aktivitas yang akan kita laksanakan. Yang pertama nanti saya akan memberikan stimulus gitu ya, berupa tayangan video, kemudian nanti kalian diminta untuk menanggapi, terus kemudian saya juga nanti akan menayangkan beberapa permasalahan-permasalahan dan kalian nanti diminta untuk mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, pengolahan data, pembuktian sampai dengan penarikan kesimpulan atau generalisasi. Itu tadi aktivitas yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran hari ini. Dan sebelumnya kita harus tetap semangat ya. Walaupun pembelajaran selama ini dilakukan secara daring,
jarak jauh karena kondisi yang mengharuskan kita seperti ini ya, pandemi corona, maka pembelajaran dilakukan secara daring, tapi harus tetap dijaga semangatnya. Jadi jangan sampai walaupun daring menyurutkan semangat kita untuk belajar, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap harus semangat, tetap sehat gitu ya, tetap jaga kesehatan kalian supaya segala aktivitas bisa kita laksanakan walaupun sekali lagi dalam proses daring seperti ini. Oke, baik anak-anakku, saya akan menayangkan satu video, silakan kalian simak, kemudian nanti ditanggapi ya. Saya akan share terlebih dahulu sekarang. Oke, sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah. Oke, sudah terlihat. Baik, sekarang saya akan play ya. Kalian simak bersama-sama. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam, terutama teknologi komunikasi. Oleh karena itu, generasi milenial harus memiliki talenta digital agar tak tergerus perkembangan zaman. Dalam dekade terakhir, banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak sekali aplikasi yang berbasis fitur internet yang dapat dijalankan di smartphone, seperti browser, email, sosial media, game online, dan sebagainya. Saat ini, smartphone menjadi barang yang sangat penting terutama bagi remaja, sehingga sering dibawa kemana-mana. Remaja yang masih labil biasanya senang menunjukkan eksistensinya di sosial media, dan ada pandangan jika tidak memiliki sosial media di kalangan remaja, maka remaja itu dianggap katrok. Menulis status kegiatan sehari-hari dan curhat di sosial media menjadi rutinitas wajib, sehingga sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhat para penggunanya. Hal ini menjadikan remaja senang hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Selain itu, dampak negatif dari penggunaan smartphone yaitu bisa mengurangi daya konsentrasi. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif yang baik. Kemudian, bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi akan menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatifnya. Ayo, bijaklah dalam menggunakan media sosial, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, itu tadi penayangan video. Sekarang siapa yang akan menanggapi terlebih dahulu terkait dengan penayangan video tadi? Silakan. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Karena di dalam HP banyak fitur-fitur atau aplikasi internet yang memudahkan kita untuk mencari informasi atau berita dalam dan luar negeri, mempermudah kita mengerjakan tugas sekolah, dan mempermudah transaksi belanja online. Wah, luar biasa. Betul ya? Itu manfaat ya. Dampak dari adanya smartphone mempermudah aktivitas pekerjaan manusia ya. Mulai dari kemudahan cara berkomunikasi, kemudian kemudahan dalam mencari informasi tadi ya. Kayak kata Andika bahwa mempermudah mengerjakan soal-soal ataupun mencari informasi baru terkait materi yang akan dipelajari ya. Nah, dengan adanya smartphone tersebut mempermudah beberapa aktivitas manusia termasuk belanja online tadi ya dengan menggunakan media sosial yang ada. Oke, terima kasih atas pendapatnya atau tanggapannya dari Andika tadi. Oke, nah sekarang saya akan menayangkan satu video lagi, ya. Nah ini adalah video animasi yang nanti terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini terkait dengan globalisasi. Sudah tampil ya di layar monitor kalian? Sudah. Oke. Silakan disimak dampak dan upaya menghadapinya. Eksternal penyebab terjadinya globalisasi yang pertama, perkembangan teknologi, perdagangan bebas, kemudahan migrasi, kerjasama atau hubungan antar negara. Faktor internal penyebab globalisasi. Pertama, perkembangan cara berpikir. Kedua, ketergantungan terhadap negara lain. Tiga, kebebasan pers atau media.
Dampak positif globalisasi, meningkatnya kos kerja, kemajuan teknologi, meluaskan pasar produksi dalam negeri, mempermudah memperoleh informasi, meningkatkan pembangunan negara, kemudahan dalam bepergian. Dampak negatif globalisasi, yang pertama, mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia, maraknya penyelundupan barang, terjadinya kerusakan lingkungan, individualisme, semakin lunturnya semangat gotong royong. Upaya dalam menghadapi globalisasi, satu, mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing, meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan kemampuan pendidikan. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, itu tadi ya, cuplikan tentang materi pembahasan kita hari ini terkait dengan globalisasi itu apa, kemudian dampaknya seperti apa, dan upaya dalam menghadapinya seperti apa. Nah, sekarang siapkan kertas selembar untuk nanti saya akan menayangkan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Jadi nanti ketika ditayangkan, saya minta kalian untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang saya tayangkan sekarang ya. Jadi kalian siapkan dulu alat tulisnya, kertasnya disiapkan, pulpen atau pensilnya disiapkan. Silakan. Disiapkan terlebih dahulu. Oke, sudah disiapkan semua alat tulisnya? Ya, sudah. Oke, baik. Sekarang saya akan share ya. Silakan kalian identifikasi terlebih dahulu permasalahannya. Setelah diidentifikasi, nanti silakan kalian melakukan pengumpulan data. Kurang lebih di sini ada sekitar 4 soal ya, 3 soal, mohon maaf. Kalian waktu pengerjaannya kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan ini. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi masalah, maka setelah itu kalian mengumpulkan data. Jadi silakan kumpulkan data dari cari berbagai informasi yang relevan terkait masalah-masalah yang saya tayangkan ini. Kemudian cari literaturnya, boleh menggunakan internet ataupun buku, gitu ya. Apapun yang relevan dan terkait dengan permasalahan ini, silakan kalian gunakan. Kemudian setelah pengumpulan data dilakukan, silakan olah data tersebut. Kalian olah datanya. Setelah diolah data, baru kalian periksa kembali hasil olahan data kalian. Nah, kalau sudah yakin, silakan nanti tuliskan di lembar jawaban LKPD. Gitu ya. Silakan nanti tuliskan jawabannya. Dimulai dari sekarang ya, 10 menit dari sekarang, silakan. Kalau ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan terkait permasalahan ini, atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar monitor, silahkan kalian juga boleh tanyakan kalau ada yang kurang dipahami ya. Boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silahkan Andika. Globalisasi hanya bisa dirasakan oleh kita-kita yang tinggal di kota. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di pegunungan tengah hutan? Mereka susah mendapatkan sinyal untuk internet dan HP, serta kondisi jalan berlumpur. Apakah hal tersebut bisa dikatakan bahwa negara kita belum siap menghadapi globalisasi, Bu? Nah, pertanyaannya bagus sekali nih, kritis ya. Andika bertanyanya, gimana nasib saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, gitu ya, yang ada di perbatasan, yang jauh dari pusat kota, gitu. Apakah mereka juga terdampak gitu ya dari globalisasi ini? Apakah mereka juga merasakan kemajuan teknologi, kemajuan industri dan lain sebagainya, kemajuan iptek gitu ya? Lalu apakah Indonesia sudah siap gitu menghadapi globalisasi ini? Sedangkan pemerataan pembangunan juga belum merata seluruhnya di Indonesia. Kemudian tadi yang dibilang Andika, pemerataan jaringan internet dan lain sebagainya juga belum masuk menyeluruh ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, sebelum saya jawab, yang lain ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Andika? Ya. Ilham? Atau siapa? Nah, ya saya. Oke, silakan Ilham. Saya Ilham. Ya, mangga, Nah, silakan Ilham. Tadi kan pertanyaannya kan apakah siap apa enggak ya? Nah, menurut saya nggak bisa dibilang siap apa enggak sih, karena kan globalisasi itu kan datang secara otomatis kan. ya. Nah, perkara apakah bagaimana itu yang ada di gunung, ada di hutan, tengah hutan itu menjadi tanggung jawab pribadi daripada suatu negara itu sendiri. Jadi melalui pembangunan, melalui sumber daya manusia dan lain-lain itu menurut saya sih terpisah sih dari bagaimana otomatisnya globalisasi yang menyerang suatu negara yang ada di dunia gitu loh. Kalau saya sih gitu ya. Jadi terpisah gitu loh. Jadi Oke. gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Ilham. Jawabannya bagus sekali. Betul. Jadi
globalisasi itu kan proses ya. Proses gitu, pengaruhnya tentu saja bertahap gitu ya, masuk ke Indonesia tidak sekaligus langsung dirasakan pengaruhnya, dampaknya ke semua wilayah, karena memang pasti pengaruh dari globalisasi ini akan menyentuh wilayah-wilayah perkotaan terlebih dahulu, baru nanti akan secara bertahap, berproses, akan menyentuh wilayah-wilayah lain, terutama mungkin yang ada di pedesaan dan di wilayah-wilayah perbatasan yang mungkin jauh dari pusat perkotaan. Jadi memang pengaruh globalisasi ini akan sangat amat terasa di wilayah perkotaan yang secara ekonomi, pembangunannya, teknologinya memang sudah maju gitu. Karena memang pasti persentuhan pertamanya adalah di perkotaan gitu, baru nanti masuk ke wilayah-wilayah yang lain atau mempengaruhi wilayah-wilayah yang lain, dan itu adalah by proses gitu ya. Dilihat dari kesiapan Indonesia tentu saja bahwa tidak seluruhnya wilayah di Indonesia siap gitu, karena memang kan pemerataannya tadi yang saya bilang gitu ya, bahwa kemajuan teknologinya, SDM-nya yang tadi dibilang oleh Ilham itu kan belum merata gitu ya, bahwa kemajuan setiap daerah juga kan berbeda-beda gitu. Sehingga kalau dikatakan siapkah kita menghadapi arus globalisasi, yang di perkotaan ya harus siap, yang di desa juga harus siap menyongsong segala bentuk perubahan dan kemajuan-kemajuan yang ada gitu. Mungkin seperti itu, Andika. Oke, silakan dilanjutkan ya. Untuk penelusuran sumber dan pengolahan datanya, silakan kalian lanjutkan. Ada permasalahan dalam proses pengerjaan? Semua lancar ya? Silakan yang belum selesai dituliskan jawabannya, dicek kembali, diperiksa kembali. Oke, baik. Waktunya sudah habis ya, anak-anakku, untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang silakan tunjukkan ke layar monitor hasil pengerjaan kalian. Ditunjukkan? Oke, sudah selesai ya. Kita akan mulai untuk presentasi ya. Masing-masing disiapkan LKPD yang sudah dikerjakannya. Nah, sekarang saya akan share kembali. Oke, nah sekarang untuk menjawab pertanyaan pertama, perhatikan gambar berikut ini. Setelah mencermati gambar di atas, analisislah dampak globalisasi akibat kemajuan industri. Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Silakan, Isrina ya? Ya, Bu. Ya, silakan Isrina. Yang pertama ada pencemaran lingkungan di mana-mana seperti air, udara, dan tanah. Kemudian penggunaan lahan hutan yang berlebihan sehingga hutan menjadi gundul atau habis seperti yang ada di Amazon dan Papua sekarang ini. Ya. Dan hilangnya daerah resapan air. Oke, terima kasih Nisrina, jawabannya bagus sekali. Tadi ya, pencemaran lingkungan, hilangnya resapan air, kemudian hutan yang kemudian berubah, gitu ya, akibat dari kemajuan industri. Ada lagi yang lain selain dari Nisrina? Boleh, Bu, saya Silakan Ilham. melengkapinya. Saya. Silakan. Jadi sebuah kemajuan di sektor tertentu
dimungkinkannya mengalami serangkaian proses perubahan alam. Salah satunya ialah kemajuan di sektor industri. Sektor industri sebagai dampak dari globalisasi ekonomi menimbulkan sebuah jejak positif dan jejak negatif. Salah satu jejak negatifnya ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sangat terkait dengan industri. Kenapa? Karena penerapan dan penggunaan sebuah alat atau mesin menimbulkan efek samping atau implikasi yang negatif mencemarkan lingkungan apabila industri tersebut tidak menganalisis penggunaan, tidak menganalisis lingkungan, tidak menganalisis kembali proses-proses penerapan teknologi tersebut gitu. Ya, ada kesiapan tertentu yang harus dialami oleh serangkaian industri-industri gitu. Terima kasih Ilham. Betul. Jadi melengkapi apa yang dijawab oleh Nisrina ya. Andaikan dalam proses mungkin pengelolaan limbahnya tidak diolah secara maksimal gitu ya, membuang limbah industrinya sembarangan, ya pastilah akan juga berdampak pada pencemaran lingkungan di sekitar yang ada, mulai dari pencemaran air, pencemaran tanah, gitu ya, kemudian pencemaran udara juga tentunya dari asap pabrik-pabrik gitu kan. Nah itu juga kan berdampak negatif ya, kurang baik begitu. Terima kasih Ilham sudah melengkapi jawaban dari Nisrina. Oke, sekarang kita masuk ke nomor kedua ya. Oke, nomor 2. Setelah mengamati video yang terdapat dalam link di atas, saya sudah share linknya kan ya. Nah, kalian diminta untuk upaya apa yang dapat kalian lakukan dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi. Kan kita ketahui ya, dampak globalisasi itu berdampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang untuk dampak positif negatifnya, upayanya apa yang bisa kalian lakukan dalam menghadapi hal tersebut? Siapa yang akan menjawab? Silakan Syabira, dibuka mikrofonnya. Yang pertama, bersikap lokal, berpikir global. Yang kedua, menumbuhkan sikap mencintai produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, memfilter budaya asing berlandaskan Pancasila, norma, dan adat istiadat yang berlaku. Keempat, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik mungkin. Oke, luar biasa. Bagus sekali jawabannya. Bahwa betul apa yang dijawab oleh Syabira ya. Tadi juga bahwa kita harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, kemudian diaplikasikan gitu ya dalam kehidupan nyata, nilai-nilai Pancasila tersebut, kemudian memegang teguh adat tradisi gitu. Nah, itu dia beberapa hal-hal yang mungkin bisa dilakukan dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi, termasuk tadi yang dibilang Syabira, menyaring ya kan budaya asing yang masuk, tidak ditelan bulat-bulat tapi difilter ya, mana yang sesuai dan mana yang tidak. Oke, terima kasih Syabira. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya akan share kembali untuk pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan terakhir ini nomor 3. Analisislah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi. Siapa yang akan menjawab untuk pertanyaan ini? Dibuka mikrofonnya. Adanya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, force media, kontrol sosial tidak berfungsi, meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Oke, terima kasih Aprian. Ada yang lain yang mau menambahkan dari jawaban Aprian? Silakan. Bu, Silakan. Rianti, maaf. Silakan Rianti. adanya faktor eksternal dan internal. Aha, silakan disebutkan. Faktor eksternalnya apa, internalnya apa? Meningkatkan mobilitas tenaga kerja, kesepakatan internasional tentang pasar bebas, kebebasan pers atau media. Udah. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi untuk faktor penyebab terjadinya globalisasi memang dibagi dua. Jadi ada faktor eksternal dan faktor internal. Terima kasih Rianti dan Aprian yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, sudah semua terjawab ya pertanyaannya ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, saya akan sedikit memberikan penguatan dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Oke, kesimpulannya gitu ya. Saya akan share. Terkait dengan faktor, dampak, dan upaya yang akan kita lakukan atau bisa kita lakukan dalam menghadapi globalisasi. Oke ya? Jadi ini adalah apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Rianti, terkait dengan faktor penyebab globalisasi itu terbagi menjadi dua. Ada faktor eksternal, yang pertama perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kemudian terjadinya perdagangan bebas,
kemudahan migrasi, kerjasama antar hubungan antar negara, itu untuk eksternalnya. Nah, untuk internalnya, faktor internalnya yang pertama adalah perkembangan cara berpikir dan pendidikan masyarakat, kemudian ketergantungan terhadap negara lain, kebebasan pers atau media. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi baik secara eksternal maupun internal. Adapun dampaknya, seperti yang kalian lihat dalam infografis berikut ini, jadi dampak dari globalisasi itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya diantaranya meningkatnya etos kerja yang tinggi, gitu ya. Kemudian disiplin, kemudian jiwa kemandirian, kemudian rasional dan sportif. Yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif. Karena tadi ya, ini juga sebenarnya ditunjang otomatis karena ditunjang dengan kemajuan teknologi, akhirnya mempermudah di beberapa sektor gitu ya, di antaranya di sektor ekonomi gitu ya, produktivitas barang dan jasa semakin meningkat dengan adanya industri yang menggunakan teknologi-teknologi mutakhir misalnya. Kemudian pengerjaannya juga otomatis jauh lebih efisien karena tidak lagi menggunakan manual gitu ya, semua sudah serba digital, sudah serba mesin. Nah, jadi produktivitas dan efektivitas serta efisiensinya akan lebih terasa. Kemudian meluaskan pasar produksi tentu saja gitu ya, apalagi hari ini dengan banyaknya e-commerce ya kan dalam hal ekonomi gitu, kalian berbelanja online bisa dari luar negeri kapan aja. Oke, kemudian yang keempat, kemajuan di bidang teknologi. Di antaranya teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi jauh lebih mudah. Dengan kemajuan teknologi tadi ya, ditopang dengan kemajuan iptek, akhirnya dengan ditemukannya smartphone itu kan mempermudah cara-cara berkomunikasi seseorang. Kemudian transportasi dengan perkembangan penemuan berbagai transportasi tadi mulai dari pesawat terbang, ya kan, kereta api, bahkan sekarang tuh MRT kan gitu, kereta api listrik cepat gitu, kereta listrik yang melajunya sangat cepat sekali dan itu membuat waktu jadi lebih efektif dan efisien. Pergerakan manusia lebih cepat gitu ya, mobilitasnya lebih tinggi gitu karena mudahnya bepergian dengan ditunjang oleh kemajuan transportasi tadi. Kemudian berikutnya, suara saya masih terdengar ya anak-anakku? Masih, Bu. Oke, baik. Berikutnya adalah meningkatnya pembangunan negara. Nah, sekarang dampak negatifnya apa? Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Tadi yang dibilang Syabira juga kan, bahwa budaya asing mudah masuk. Nah, sekarang gimana caranya untuk memfilter, menyaring? Nah, itu nanti dalam upayanya. Kemudian yang kedua, maraknya penyelundupan barang-barang ilegal ya, mudah masuk ke Indonesia juga. Kemudian semakin lunturnya semangat gotong royong, kemudian solidaritas, kepedulian, kawanan sosial, gitu. Jadi lebih individualis. Gitu. Kemudian yang keempat, terjadi kerusakan lingkungan akibat polusi limbah. Tadi ya, seperti yang sudah kita bahas di awal dalam LKPD kan, ada bagaimana dampak negatif dari kemajuan industri. Kemudian yang kelima, individualisme tadi. Dan perilaku konsumtif. Ya karena tadi ya, kemudahan dalam berbelanja kan, menggunakan e-commerce ya, orang nggak lagi sulit untuk bisa mendapatkan barang apapun yang diinginkan. Akhirnya pola-polanya kemudian pola-pola hidupnya menjadi konsumtif. Ya, sekularisme, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Baik, sekarang kita lihat upaya menghadapi arus globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Nah, ini yang harus diingat gitu ya, yang diterapkan untuk memajukan UMKM, memajukan perekonomian Indonesia. Ya, kita harus menggunakan produk-produk yang memang diproduksi oleh Indonesia. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyaring budaya asing nih. Tadi juga yang sudah dibahas oleh Syabira kan, saring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma dan keyakinan agama. Kemudian memahami dan melaksanakan nilai-nilai kebangsaan, terutama yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dengan baik. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusianya, terutama di bidang iptek ya. Nah, itu tadi beberapa pembahasan atau penguatan dari saya dari hasil diskusi kita hari ini. Oke, nah sekarang sudah selesai semuanya. Silahkan kalian untuk mengunggah LKPD yang sudah dikerjakan tadi ke alamat email yang tertera di layar monitor ya. Sekarang saya minta satu orang siswa untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silahkan satu orang, siapa? Globalisasi Ya, silakan Anika. dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif membawa kita ke arah kemajuan, sedangkan dampak negatif membawa pengaruh buruk. Semua dampak negatif akibat globalisasi
Nah, harus kita cari upaya untuk antisipasi mencegah dampak negatif semakin luas di segala bidang. Upaya mengatasi dampak negatif yaitu mencintai produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian, terutama usaha mikro, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, memegang teguh nilai agama, meningkat kualitas sumber daya manusia, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, berkembangnya teknologi dan informasi atau iptek, adanya kerjasama antar negara, berkembangnya teknologi transportasi, kebebasan pers, kesepakatan internasional tentang pasar bebas, berkembang cara berpikir manusia, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Oke, sudah Andika? Sudah, Bu. Oke, cukup baik. Terima kasih Andika sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang karena kita sudah ada di penghujung waktu pembelajaran, saya akan melakukan evaluasi ya. Nah, sekarang kita akan evaluasi penilaian berupa Google Form. Silakan kalian nanti kerjakan dalam bentuk Google Form. Ini saya akan share dulu ya linknya. Dan saya akan share ke WA. Nah, ini evaluasi kita hari ini. Saya akan share ke WA ya, linknya. Oke, baik. Sudah saya share ke WA kalian. Jadi silakan kalian cek untuk link Google Form-nya. Waktu untuk mengerjakan 5 menit dari sekarang ya. Silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, tokennya global ya. Silakan. Oke, baik. Sudah selesai semua mengerjakan? Kalau sudah selesai, belum, oh belum, oke, mangga, silakan. Waktunya juga masih ada, sekitar 3 menit lagi ya, silakan. Yang sudah selesai mengerjakan Google Form, silakan boleh menyalakan videonya kembali ya. Baik, sebagian besar sudah selesai mengerjakan ya. Sudah, silakan dibuka anak-anakku. Kita sudah ada di penghujung pertemuan hari ini. Semua sudah selesai mengerjakan, responnya juga sudah saya terima di Google Form ya. Saya lihat tadi. Nanti akan saya set untuk supaya kalian bisa melihat nilai-nilainya berapa ya. Nanti saya akan kirimkan lagi linknya supaya kalian bisa cek nilai kalian berapa. Oke, baik. Penilaian atau evaluasi sudah dilakukan. Nah, sekarang saya minta kalian untuk mempersiapkan kembali nanti untuk di pertemuan berikutnya. Kalian baca materinya masih mengenai globalisasi ya. Jadi silakan kalian baca, mempersiapkan diri untuk pertemuan berikutnya mengenai globalisasi. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan mengakhirinya dengan doa. Silakan dipimpin oleh satu orang. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita sudah selesai. Kalian terima kasih banyak. Kalian sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran kita hari ini. Sudah sangat-sangat cerdas, sangat-sangat kritis, gitu ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita hari ini bermanfaat, menambah wawasan, menambah ilmu kalian.
Oke, anak-anakku, tetap jaga kesehatan kalian, cuci tangan, gunakan masker, kurangi untuk berkerumun ya. Saya akhiri proses pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.